Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Bapak Ibu, rekan-rekan muda yang berbahagia, selamat sore. Pada hari ini kita memasuki Trihari Suci Kamis Putih, mengenang perjamuan Tuhan. Kamis Putih adalah perayaan mengenang perjamuan malam terakhir Tuhan bersama dengan murid-muridnya. Perjamuan Tuhan bersama murid-muridnya bukan merupakan perjamuan tanda kesedihan, tanda keputusasaan, tetapi melainkan juga adalah keakraban, penuh persaudaraan, dan penuh makna. Dalam perjamuan terakhir ini Tuhan Yesus mengungkapkan cinta kasih-Nya kepada murid-muridnya dengan membasuh kaki murid-muridnya satu persatu. Maka kita sebagai orang beriman pun sebagai murid-muridnya diajak untuk menanggapi kasih Allah yang Tuhan curahkan kepada kita. Marilah kita hening sejenak, kita meneliti batin kita, seraya mengakui segala kelemahan dan dosa kita di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan pun juga memberikan pengampunan dan belas kasih-Nya kepada kita. Marilah kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang Maha Tinggi, Engkau mengundang kami dalam perjamuan-Mu sebagai saudara. Namun kami sering mementingkan diri sendiri dan tidak peduli terhadap sesama. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Dalam perjamuan terakhir, Engkau membasuh kaki para rasul, guna mendorong mereka menjadi teladan pelayan yang tulus. Bantulah kami agar kami dengan sukarela membantu dan menolong sesama. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah mengorbankan tubuh dan darah salib untuk menebus umat manusia. Tolonglah kami supaya tidak menyimpan dendam pada sesama, melainkan mau mengampuni kesalahan mereka. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semogalah Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan membawa kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita puji Tuhan dengan madah kemuliaan. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus Putra Tunggal Bapa, ya Tuhan Allah Anak Domba Allah Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, pada menjelang sengsara Putra-Mu telah mempercayakan perjamuan kudus kepada gerejanya sebagai lambang cinta kasih, sebagai korban perjanjian baru.
Kami mohon semoga dari misteri luhur ini dapat menimba kekuatan untuk menaruh cinta kasih sampai sehabis-habisnya, serta mencapai kehidupan dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama. Ketetapan tentang perjamuan Paskah. Pembacaan dari Kitab Keluaran. Pada waktu itu, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap umat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, hendaklah diambil seekor anak domba oleh kamu masing-masing menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu sedikit jumlah anggotanya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama-sama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang domba itu, kamu harus membuat perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercacat, dan harus berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh juga kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh umat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan ambang atas dari rumah, tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga, mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi dan sayur pahit. Beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu berikat, kaki berkasut, dan dengan tongkat di tanganmu. Hendaklah kamu memakannya dengan cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan, dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi, tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen
Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu. Aku hambamu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Bacaan kedua. Setiap kali kamu makan dan minum, kamu mewartakan wafat Tuhan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan, mengambil roti dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan roti itu. Saya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku lakukan engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan Dia, karena itu Ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jika aku, Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, maka kamu pun wajib membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti apa yang telah aku lakukan kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, rekan-rekan muda yang berbahagia, kalau pada hari ini Kamis kita merayakan Pekan Suci Kamis Putih, mengenangkan perjamuan Tuhan, bagaimana Tuhan mengumpulkan para murid-Nya untuk bersatu dalam perjamuan kudus ini.
Ada hal yang banyak kita bisa renungkan yang menjadi bekal bagi perjalanan iman kita, dan juga hal yang bisa kita renungkan dari kisah ini. Dalam bacaan Injil di sana juga Tuhan mengungkapkan cinta kasih-Nya kepada murid-murid-Nya dengan seluruh ketotalannya, dengan seluruh segenap dirinya, agar para murid pun mengalami keselamatan dalam pesan ini. Jikalau aku Tuhan dan Gurumu membasuh kakimu, kamu pun harus membasuh kaki satu sama lain. Inilah ungkapan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus kepada para murid-Nya, supaya para murid-Nya pun juga meneladan apa yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Maka dari ungkapan Tuhan Yesus ini kita bisa memberikan makna atau mengambil makna dari sana, bagaimana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita untuk saling mengasihi satu sama lain. Tuhan Yesus mengajarkan betapa kasih itu penting dalam mewujudkan pelayanan dalam keseharian kita, untuk memberikan pelayanan dengan rendah hati, dengan sukarela. Maka setelah perjamuan kudus, perjamuan makan bersama, Tuhan menanggalkan jubahnya dan mengenakan kain di pinggangnya, membasuh kaki para murid satu demi satu. Tugas membasuh kaki adalah tugas orang Buddha, tetapi itu dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri yang kita sebut sebagai Tuhan dan Guru. Tuhan Yesus mengajarkan kerendahan hati dan kerelaan hati untuk melayani. Kita pun diundang oleh Tuhan Yesus melakukan tugas yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua adalah membasuh kaki. Yang dibasuh adalah kaki. Kaki adalah bagian tubuh yang paling bawah, paling mudah terkena kotoran, debu, dan sebagainya. Maka kita diajak untuk membasuh kaki, saling membasuh kaki. Membasuh kaki saudara-saudari kita, dan berani untuk tangan terkotori, tetapi diri kita tidak terkotori karena dosa. Kita bisa menyapa saudara-saudari kita yang dalam pergumulannya, dalam perjuangannya, dalam kedosaannya, untuk bangkit, untuk membersihkan diri. Maka air dipakai untuk membersihkan diri. Tugas kita melayani adalah juga tugas membersihkan diri kita dan juga membersihkan orang lain. Maka dua hal pesan inilah yang disampaikan Tuhan kepada Tuhan, Engkau telah membasuh kakiku, aku yang Engkau sebut sebagai murid. Engkau membasuhku, membersihkan aku. Berkat teladan-Mu ini ya Tuhan, bantulah aku juga melaksanakan cinta kasih-Mu dalam melayani sesama kami, terutama di saat kami saat ini sedang menghadapi musibah wabah virus corona. Dengan cara terlibat mengasihi sesama dalam bentuk Tuhan, Engkau mendengarkan mencuci kakiku. seruan dari pemerintah Yang kulakukan Kau belum mengerti untuk sekarang, tetap membatasi tapi Engkau akan segera aktivitas kami yang tidak perlu. Tidak. Dengan Engkau tidak demikian boleh mencuci kami kaki. juga mengambil tanggung jawab Kalau mencintai demikian, saudara-saudari kami Kau yang tidak lain, akan bersamaku. di mana sebuah kesempatan bagi kami untuk saling melayani, untuk saling membasuh, menyapa saudara-saudari kami yang ada di rumah, mereka yang dekat, mereka mungkin yang kita abaikan,
kakiku. suami, Jangan hanya istri, kakiku, tapi anak-anak, juga tangan dan kepala. saudara-saudari konfrater kita, Dia yang sekomunitas, sudah mandi hanya perlu dan mencuci kedua siapapun kakinya, itu karena tubuhnya sudah dengan bersih. menjaga jarak, menjaga kesehatan, Kalian sudah bersih. dan juga mencuci tangan menjadi gerakan kami terlibat Tapi untuk belum semua. saling mengasihi. Dengan demikian kami mengambil tanggung jawab tidak hanya untuk diri kami sendiri, tetapi juga untuk saudara-saudari kami yang lain. Maka bantulah kami untuk senantiasa meneladan cinta kasih-Mu yang Kau berikan secara total kepada para murid-Mu, kepada kami, dan berkat mengenangan perjamuan malam terakhir ini, semoga menjadi bekal bagi permenungan kami masing-masing. Semoga rahmat Tuhan membantu kita semua. Saudara-saudari terkasih, Yesus telah memberikan perintah baru agar kita saling melayani dan saling mencintai. Maka marilah kita berdoa kepada Bapa agar kita dapat melaksanakan perintah baru tersebut yang terungkap dalam doa-doa yang kami panjatkan kepadamu. Maka dengarkanlah doa-doa kami ini. Ya Yesus, hadirlah selalu dalam hati para penggembala iman umat-Mu, agar mereka dapat menunaikan tugas pelayanan, mewartakan sabda Bapa sesuai dengan kebutuhan masa kini dan selaras dengan perkembangan zaman. Tuntunlah para pelayan jemaat kami dalam mengupayakan kedamaian, kerukunan, dan kerjasama yang berdasarkan kasih sayang. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Yesus, Engkau adalah pemimpin yang rela melayani dan rela menderita bagi kami. Mampukan pemimpin negara kami untuk peka dan terbuka hatinya terhadap penderitaan kaum kecil, lemah, miskin, dan tersingkir. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Yesus, demi kesetiaan-Mu kepada Bapa, Engkau rela menerima hukuman mati karena kasih-Mu yang amat besar kepada umat manusia. Bantulah umat-Mu, khususnya kaum muda kami, untuk bisa melaksanakan pembaruan pola hidup dengan menggalang persatuan dan menumbuh kembangkan solidaritas antar umat beriman. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Yesus, semoga semua keluarga-keluarga yang berkumpul pada hari ini memperbaharui niat untuk saling mengasihi, melayani, dan bekerja sama dalam keluarga kami masing-masing, sehingga nilai hidup Kristiani di keluarga kami terpancar pula di dalam kehidupan bermasyarakat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Yesus, kami semua seringkali jatuh dalam dosa dan merasakan hidup ini bagai tiada arti, dan kami pun tak mampu untuk saling mengasihi bila kami disakiti karena kelemahan kami. Maka dengan perayaan perjamuan cinta kasih ini,
iman kami semakin diteguhkan oleh darah penebusan Putramu dan akan hadirnya Allah yang menyejukkan dan mendamaikan hati kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, dengarkanlah doa-doa yang masih tersimpan di dalam hati kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Yesus yang penuh kasih, dengarkanlah permohonan kami. Semoga kami belajar sabar dan rela berkorban bagi sesama kami, seperti Engkau sendiri, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan, keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, perkenankanlah kami merayakan misteri ini dengan pantas, karena setiap kali kenangan akan kurban ini dirayakan, terlaksanalah karya penebusan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab sudah dekatlah hari-hari suci untuk mengenangkan sengsara Putramu yang menyelamatkan dan merayakan kebangkitannya yang mulia. Sudah dekatlah pula hari-hari kemenangan atas musuh lama yang dengan angkuhnya ingin menyesatkan umat manusia. Sudah dekatlah hari raya penebusan kami. Demi Kristus itu, para malaikat memuji keagungan-Mu dan selamanya berbahagia dalam hadirat-Mu. Perkenankanlah kami juga turut memuji dan sehati senada berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus.
Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Ignatius Kardinal, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yusuf suaminya yang setia, bersama para rasul dan semua orang kudus yang dari masa ke masa hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu dan bersama roh. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami.
Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda, "Akulah roti yang turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus yang kita sambut membawa kita ke hidup yang kekal. Marilah kita sambut komuni batin dengan berdoa. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan, sekurang-kurangnya dalam hidupku secara rohani dalam hatiku. Meskipun Engkau selalu telah datang, aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu. Dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin.
Marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami di surga, ingatlah akan dunia ciptaanmu ini yang kau tentukan sebagai tempat kediaman bagi semua orang, dan peliharalah ikatan dan hubungan kami dengan Dikau, agar kami tetap hidup dengan harapan dan iman yang mantap, bahwa tiada kekuasaan atau ketakutan, tiada maut atau penderitaan yang mampu memisahkan kami dari cinta kasih-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam Kristus, sebentar lagi kita akan mengakhiri perayaan Ekaristi Kamis Putih ini. Sakramen Maha Kudus akan ditahtakan di tabernakel yang baru. Kalau biasanya kita mengadakan teguran setelah itu, maka saya mengundang Anda semua, di rumah Anda semua, untuk berdoa di hadapan Sakramen Maha Kudus ini. Live streaming akan terus berlangsung hingga jam 9 malam, sehingga Anda silahkan berdoa dalam keluarga Anda masing-masing, sambil menatap Sakramen Maha Kudus yang ditahtakan di tempat yang telah disediakan. Maka marilah kita siapkan hati kita untuk hening di depan Sakramen Maha Kudus.